Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak Iman Kim Privat. Kali ini kita akan membahas penilaian harian ya untuk bab baris dan deret ya. Oke, matematika wajib kelas 11. Saya ambil dari buku Intan Pariwara. Yuk semuanya merapat ya yang punya bukunya. Kita mulai saja soal nomor 1. Diketahui baris aritmatika untuk 45, 38, 31, 24, dan seterusnya. Yang ditanya suku ke-26. U26 itu rumusnya adalah A plus 25B. Oke ya guys. A-nya berapa mbak? A-nya itu adalah 45. Ditambah dengan 25 dikalikan B. Untuk mencari B, adik butuhkan U2 min U1 ya. Cukup itu aja. 38 dikurangi dengan 45. Yaitu min 7. Oke, kita masukkan di sini min 7. Maka nanti 45 dikurangi min 7 dikalikan 25 ya. 175. Ya, negatif 175 saya tambah dengan 45 adalah negatif 130. Oke, jawaban yang tepat adalah B. Lanjut saja ke soal nomor 2. Pada baris aritmatika diketahui suku ke-7 itu adalah 26, suku ke-13 itu adalah 44. Suku yang bernilai 89 itu suku keberapa? Jika diketahui UN adalah 89, tentukan N-nya. Oke ya guys, kita mulai saja. Untuk mencari selisih, adik boleh menggunakan rumus seperti ini ya. Cara cepatnya aja ya. 13 dikurangi 7, itu adalah 6. Ini dikurangi hasilnya 6. 44 dikurangi dengan 26. Itu adalah 18. Ya, dari sini kita bisa peroleh nilainya B. Rumusnya 18 dibagi dengan 6, yaitu 3. Oke, B-nya ketemu, A-nya nanti ketemu. Saya ambil dari U7 saja ya. U7 itu rumusnya adalah A plus 6B. U7-nya itu adalah 26. A-nya tidak tahu. 6 dikalikan B. Oke, maka A sama dengan 26 dikurangi 18. 8 ya. Iya, A-nya ada, B-nya ada, ditanya suku keberapa apabila nilainya 89. UN itu rumusnya adalah A plus N-1 kalikan B, nilainya adalah 89. A-nya itu adalah 8 ditambah N-1, B-nya itu adalah 3, nilainya 89. Oke ya Dek ya, kita lanjutkan di sini. N-1 dikali dengan 3 sama dengan 89 saya kurangi 8, yaitu 81. Selanjutnya, N-1 sama dengan 81 saya bagi dengan 3, itu adalah 27. Maka nilai N-nya adalah 28. Ya, jadi 89 itu adalah suku ke-28. Paham ya? Nomor 3. Suku kelima suatu baris aritmatika itu adalah 29. Jumlah 7 suku pertamanya, S7-nya itu adalah 245. Suku ke-17, ditanya adalah U17. Yuk kita mulai saja ya. U5 itu rumusnya adalah A plus 4B. U5-nya adalah 29. 29 sama dengan A plus 4B. Selanjutnya, kita dari S7 ya. Sn itu rumusnya adalah N per 2, 2A plus N-1 dikalikan dengan B. Kalau kita punya S7 di sini, maka nanti 7 per 2, 2A plus 6B. Begitu ya. S7-nya itu adalah 245. Saya masukkan angka di sini 245. 245 dibagi dengan 7 itu adalah 35 ya, ini kita bagi dengan 7 adalah 35. Selanjutnya 35 sama dengan ini setengah 2A plus 6B, atau nanti 35 sama dengan 2A dikalikan setengah itu A, 6B dikalikan setengah itu adalah 3B. Ya, kita punya dua persamaan ya. Nanti kita bisa eliminasi deh untuk mencari nilai A dan B-nya. Yang pertama, A plus 4B sama dengan 29, yaitu persamaan yang pertama. Lalu kita eliminasikan dengan persamaan yang kedua.
A plus 3B sama dengan 35. Nah, kita kurangi ya. 4 kurangi 3 itu adalah 1. 29 dikurangi 35. Itu adalah min 6 ya. Ketemulah B-nya min 6. Untuk mencari A, saya ambil dari persamaan kedua saja ya. Saya buat A plus 3B sama dengan 35. A-nya tidak tahu, ditambah 3 kalikan B. B-nya itu min 6. 3 kalikan min 6 itu adalah min 18 sama dengan 35. Maka A sama dengan 35 ditambah 18. Jawabannya 53. Ya, A-nya ada, B-nya ada, yang ditanya U17. U17 itu rumusnya adalah A plus 16B. A-nya 53 ditambah 16, B-nya itu adalah min 6. Ya, 16 dikalikan 6 itu adalah 96 ya. Ya, maka nanti negatif 96 ditambah 53. Negatif 43. Jawaban yang tepat adalah B. Nomor 4, jumlah bilangan kelipatan 4 yang terletak antara 25 sampai dengan 187. Yang kelipatan 4 yang setelah 25 itu angka berapa ya, D? Yaitu angka 28. 28, lalu kelipatan 4 maka kita jumlah dengan 4 ya. 32, 36, dan seterusnya sampai dengan 184 ya. Ya, yang mendekati 187 dan bisa habis dibagi dengan 4. Oke, inilah nilai A-nya, inilah nilai UN-nya. Yang ditanya jumlah ya, kita mencari SN. Tetapi kita harus mencari dulu berapa banyak suku di sini. Saya ambil dari UN ya. UN sama dengan A plus N-1 kalikan B. UN-nya 184, A-nya itu 28. Ditambah N-1, B-nya itu adalah 4. Ya, karena kelipatan 4. Oke, 184 saya kurangi dengan 28 dulu ya. Itu adalah 156 sama dengan N-1 dikalikan 4. 156 saya bagi dengan 4. Itu adalah 39. Sama dengan N-1, dari sini kita peroleh nilai N-nya adalah 40. Jadi ada 40 suku ya. Karena ada 40 suku, ditanya jumlahnya, maka kita mencari jumlah 40 suku pertama. Rumusnya adalah N per 2. Ya, karena diketahui suku awal dan suku akhir, maka kita bisa menggunakan rumus A plus UN. A plus UN. Ya. Oke, maka 20 dikali dengan 184 ditambah 28. 212 ya. Ya, kita kali dengan 20. Itu adalah 4240. Jawabannya D. Lanjut, kita masuk ke soal nomor 5. Di antara bilangan 119 sampai dengan 191, ada 119 sampai dengan 191 ya. Oke. Disisipi 7 bilangan. Nah, kita di sini sisipi 7 bilangan. Pertanyaannya jumlah semua bilangan. Ya, berarti ada berapa suku nih di sini? Maka sukunya ada 9, D. 1 ditambah 7 kan 8. Terakhirnya ada 1. Jadi 9 suku, ya. Karena 9 suku, maka yang ditanya adalah S9. Rumusnya apa, Dek? Sn itu rumusnya adalah N per 2. Karena diketahui A sama UN, maka kita gunakan A plus UN. Oke, maka 9 dibagi 2, sininya 119 ditambah dengan 191. Gitu aja, ya. 119 saya tambah dengan 191, itu adalah 310. 310 saya kali dengan 4,5 ya, 9 dibagi dengan 2. Jawabannya 1395. Ada? Ya, jawabannya tepat adalah A. Lanjut ya, nomor 6. Diketahui PQR berturut-turut merupakan suku kedua, suku keempat, dan suku keenam suatu baris aritmatika.
Diketahui baris aritmatika suku kedua itu adalah P, suku keempat itu adalah Q, suku keenam ya, suku keenam itu adalah R. Jika P ditambah Q ditambah R dibagi dengan Q plus 1 sama dengan 4, tentukan nilainya P ditambah R. Oke guys, kita akan coba ya. Q2 itu berarti kan rumusnya A plus B sama dengan P. Lalu ini Q-nya berarti kan A plus 3B gitu ya. R-nya itu berarti kan A plus 5B. Oke ya, ini saya hapus saja P-nya. Lalu kita substitusikan ke persamaan ini, P ditambah Q ditambah R. Maka nanti A plus B ditambah dengan A plus 3B ditambah dengan A plus 5B. Saya bagi dengan Q plus 1. Q-nya itu kan A plus 3B ya. Ditambah 1 sama dengan 4. Oke ya, yuk di sini kita buat A ditambah A, maka nanti 3A ditambah B ditambah 3B itu 4B. 4B ditambah 9, ditambah 5 sama dengan 9B ya maksudnya ya. Sama dengan 4 dikalikan A plus 3B plus 1. Oke. Maka nanti 3A ditambah 9B sama dengan, ini kita kalikan pelangi dulu ya dek, kayak gini. Maka nanti 4A ditambah dengan 4 kalikan 3, 12B ditambah dengan 4. Nah, kita jadikan satu ruas. Ini ke sana saja ya. Maka nanti 3A dikurangi 4A ditambah 9B dikurangi 12B sama dengan 4. 3 dikurangi 4 itu adalah min A. 9 dikurangi 12 itu adalah min 3B. Sama dengan 4. Kita kalikan negatif semua aja ya deh. Maka menjadi A plus 3B sama dengan 4. Nah, sekarang kita akan mencari ya, P ditambah R itu apa sih? P itu adalah U2, maka A plus B ditambah R. R itu apa? R itu adalah A plus 5B. Ya, maka kita peroleh A ditambah A itu adalah 2A, B ditambah 5B itu adalah 6B. Maka 2 dikalikan A plus 3B. Oh maaf ya dek, ini untuk yang bagian 4 ini salah ya, kan dikali negatif ya. Harusnya min 4. Maaf, ini saya tambah jadi min 4 ya. Ya, tinggal kita substitusikan ke sana. Maka nanti 2 dikalikan A plus 3B itu min 4 ya. Jawabannya adalah negatif 8. A. Oke ya, lanjut kita masuk ke soal nomor 7. Salah satu kebiasaan baik yang dilakukan siswa adalah menyisihkan dan mengumpulkan uang jajanannya digunakan untuk membeli barang kebutuhannya. Citra dan Syifa menabung agar dalam waktu bersamaan dapat membeli sepatu baru. Harga sepatu Citra 2 kali harga sepatu Syifa. Oke, misalkan punyanya Citra saya anggap sebagai X. Punyanya Syifa saya anggap sebagai Y. Harga sepatu Citra, maka X sama dengan 2 kali harga sepatu Syifa, 2Y. Pada saat ini Citra mempunyai uang simpanan 40.000. Citra memiliki uang 40.000 ya. Dan akan menabung setiap harinya 3.500. Tiap harinya ya, maka nanti ketemulah B-nya itu adalah 3.500. Sementara Syifa, ini berarti suku pertama ya, U1 ya. Untuk Syifa ya sekarang ya, untuk Syifa saat ini mempunyai simpanan 10.000. Oke, 10.000 itu berarti adalah tabungannya awalnya ya atau U1-nya. Akan menabung setiap harinya 2.000, selisihnya tiap harinya menabung 2.000. Harga sepatu yang akan dibeli Syifa adalah, ya kita akan mencari harga sepatu Syifa ya. Oke, di sini kan kita tidak tahu ya, Citra dan Syifa itu menabung berapa kali. Oke, misalkan saya anggap N itu adalah berapa kali menabung. Berapa harinya menabung ya, mereka tuh berapa kali. Oke,
Setelah itu saya buat dari ini ya, persamaan ini ya, X sama dengan 2Y. X-nya itu kan tadi punya citra, maka nanti 40.000 uang awalnya ditambah dengan N kali 3.500. Kita kan nggak tahu, citra tuh nabung berapa kali, tiap harinya itu 3.500. Oke ya, ditambah dengan 2 kalikan uangnya Syifa, Y, uangnya Y itu adalah 10.000, ditambah dengan N kalinya 2.000. Oke, maka nanti 40.000 ditambah dengan 3.500 N sama dengan, ini kalikan pelangi ya, 20.000 ditambah dengan ini kalikan ini 4.000 N. Oke, ini 4.000 dengan 3.500 saya pindah ruaskan ke sana ya. 4.000 dikurangi 3.500 itu adalah 500 N. Ini ke sana. 40.000 dikurangi 20.000 itu ya 20.000. Ketemulah nilai N-nya ya. Hilangkan 2. 20 dibagi 5 itu adalah 4. Maka N-nya adalah 40. Oke, artinya mereka menabung selama 40 hari. Ditanya harga sepatu Syifa di sini kan Y ya, Dek. Kita lihat di sini ya, kembali ya, harga sepatu Citra itu 2 kalinya harga sepatu Syifa. Maka nanti Y sama dengan X per 2 saja. X-nya itu berapa? X-nya itu adalah 40.000 ditambah dengan N dikalikan 3.500. Ini nilai X-nya. Saya bagi dengan 2. Jadi dengan 2 ya. Oke. Maka nanti 40.000 ditambah dengan N-nya udah ketemu 40 ya. 40 dikalikan 3.500 saya bagi dengan 2. 40.000 ditambah 40 dikalikan 3.500 itu adalah 180.000 ya. Ini 180.000. 180.000 saya bagi dengan 2. Hasilnya itu adalah 90.000. Ya, inilah sepatu yang dibeli oleh Syifa. Jawaban yang tepat adalah poin B. Kita lanjut ya ke soal nomor 8. Diketahui baris geometri 6.144 ya, lalu ada 3.072, 1536 sampai dengan suku ke-9 ya yang kita cari. Oke, ditanya sampai dengan suku ke-9 yang kita cari. U9 itu rumusnya adalah AR48 ya. A-nya itu adalah 6144. Rasionya berapa? Kita mencari rasio ya. Rumusnya adalah U2 per U1. 3072 saya bagi dengan 6144. Maka kita peroleh 1 per 2 ya, Dek. Inilah rasionya. 1 per 2 pangkat 8. 6144 saya bagi 2 pangkat 8. 256 ya. 6144 saya bagi dengan 256. Jawabannya adalah 24. Oke, jawabannya D. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 9. Diketahui suatu baris aritmatika, untuk baris aritmatika, maka nanti rumus UN sama dengan A plus N-1 dikalikan D. Gitu ya, D. Dengan suku ke-1, suku ke-2, suku ke-6, ternyata membentuk baris geometri. Oke, maka U1, U2, dan U3 itu membentuk baris geometri. U1 itu kan A ya, U2 itu adalah AB, U6 ya, ini ya, U6, maka nanti A plus 5B ini membentuk baris geometri. Jumlah ketiga suku tersebut adalah 42, ya oke. Maka nanti A ditambah A plus B ditambah A plus 5B itu jumlahnya adalah 42. Maksudnya seperti itu ya, Dek. Maka nanti A ditambah A itu adalah 3A ditambah dengan 6B sama dengan 42. Kita semua bagi dengan 3 ya. Maka A ditambah 2B sama dengan 42 dibagi dengan 3. Itu adalah 14. Paham ya? Nah, kita mengacu ke sini ya, U1, U2, U3 ternyata membentuk baris geometri. Pada baris geometri, maka nanti berlaku U2 per U1, ya. Sama dengan
U6 per U2. Ya, berarti kan ini per ini itu sama dengan ini per ini. Karena ketiga suku ini membentuk baris geometri ya. Oke, kita akan lanjutkan di sini. U2 itu kan A plus B. U1 ini berarti A. U6 itu adalah A plus 5B. U2-nya adalah A plus B. Kita kalikan silang ya, maka nanti A plus B kuadrat sama dengan A dikalikan A plus 5B. Maka nanti A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat untuk ruas kanannya A kuadrat plus 5AB. Bisa kita hilangkan di sini. Kita pindahkan satu ruas ke kiri aja ya. Maka nanti B kuadrat dikurangi 3AB sama dengan 0. Oke? Nah, yang ditanya itu adalah selisih ya. Ini yang ditanya adalah B-nya. Maka nanti B kuadrat dikurangi 3, A-nya saya rubah dari sini aja. A sama dengan 14 min 2B. Nah, saya gunakan ini. Kita substitusikan, A-nya adalah 14 min 2B. Dikalikan B sama dengan 0. B kuadrat, 13 dikalikan 4. 42 ya. 42 dikalikan B. Maka min 42B. Min 3 kalikan 2, min 3 kalikan min 2 ya, itu plus 6B, dikalikan B lagi, maka plus 6B kuadrat, sama dengan 0, 7B kuadrat, min 42B sama dengan 0, B sama dengan 7B, min 42 sama dengan 0, maka B sama dengan 0, 7B sama dengan 42, B-nya 42 dibagi dengan 7, itu adalah 6. Ya, jawaban yang tepat itu adalah B. Oke, kita masuk ke soal terakhir nomor 10. Diketahui 3 bilangan positif A log B, B log C, C log D membentuk baris geometri. Jika A sama dengan 2, D sama dengan 256, tentukan suku kedua. A log B, B log C, C log D membentuk baris geometri. Nilai A-nya 2, maka nanti 2 log B, B log C, C log D-nya itu saya ganti 256. 256 itu adalah 2 pangkat 8 ya. Ya, ini adalah baris geometri. Ditanya suku kedua. Suku kedua itu berarti B log C. Nah, berarti tujuan kita mencari B dan mencari C ya. Oke, saya mulai dari rasio. Rasio itu rumusnya adalah U2 per U1 sama dengan U3 per U2. Atau kita kalikan silang jadi U2 kuadrat ya. Sama dengan U1 dikalikan U3. Ya, maka nanti B log C kuadrat sama dengan 2 log B saya kali dengan C log 2 pangkat 8. Oke, maka ini untuk ruas kiri tetap dulu ya, B log C kuadrat. Untuk ruas kanan, ini 8-nya saya taruh di sini, ya, sifat logaritma. Maka nanti sini 8 C log 2 dikali dengan ini kita taruh belakang di sini 2 log B. Ya, sifat logaritma ini kan bisa hilang ya, deh. Maka nanti kita peroleh B log C kuadrat sama dengan 8 dikalikan C log B. Paham ya, bersisa ini. Oke, nah selanjutnya B log C kuadrat sama dengan 8 dikali dengan 1 per B log C. Begitu. Ini juga bisa ya. Jika saya punya ada A log B, maka boleh kita rubah menjadi 1 per B log A. Begitu guys. Salah satu sifat logaritma. Oke. Nah, maka nanti 8, ini kan kalikan silang ke sana. Menjadi B log C pangkat 3. Ya, maka nanti kita peroleh B log C sama dengan 8 di akar 3, yaitu 2. Ya, ketemulah B log C-nya itu adalah 2. Yang ditanya itu adalah B log C. 8 di akar 3.
Oke ya, semoga kalian semuanya paham. Kita akan kembali lagi di marking privat untuk part yang kedua. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum.